Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Apriliani, NIM 0493-19091, Program Studi Pendidikan Matematika dari UPBJJ UT Bandar Lampung. Di sini saya akan membuat sebuah video tutorial pembuatan Learning Management System atau LMS, yaitu Platform Aktivitas Pembelajaran Daring melalui Moodle Cloud sebagai pemenuhan mata kuliah perancangan web pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Ganis Putra Widanarto. Selamat menyaksikan. Baik, di sini kita buka modelcloud.com situsnya. Kemudian di sini ada uji coba gratis yang bisa dipakai selama 28 hari. Kemudian saya buat situs, nama situsnya, password, kemudian bagaimana akan menggunakan situs ini. Saya isi untuk mengajar dan ada pilihan lain. Kemudian mengisi detail, ada nama, ada email, negara. Setelah semua diisi, klik melanjutkan. Kemudian ada yang perlu diisi di sini untuk memastikan bahwa kita bukan robot. Kemudian verifikasi email. Masukkan kode yang sudah dikirimkan ke email yang sudah kita cantumkan tadi. Kemudian klik melanjutkan. Di sini langsung masuk ke dashboard dari LMS yang akan kita buat. Kemudian kita bisa klik buat kursus di pojok kanan atas. Setelah itu kita masuk, jangan lupa untuk di pojok kanan atas kita klik edit agar kita bisa mengubah dan membuat kursus sesuai yang kita inginkan. Di sini saya buat nama lengkap kursus matematika yang akan saya buat, yaitu matematika kelas 7. Setelah itu buat nama singkat kursus. Di sini saya buat nama singkatnya menjadi MTK garis miring 1 dengan kode 180. Kemudian ada kategori kursus yang bisa diisi. Kemudian ada visibilitas kursus. Di sini kategorinya saya isi dengan kategori SMP. Karena ini kelas akan saya buat untuk kelas 7 SMP. Di tahun ajaran 2025-2026. Kemudian selanjutnya ada tanggal mulai kursus. Di sini saya mulai dari tanggal 17 November 2025. Kemudian waktunya dimulai dari pukul 00.00. Untuk tanggal akhir kursus bisa dibuat juga sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya buat 1 minggu sehingga tanggal akhir kursus tanggal 23 November pukul 23.59. Di sini terdapat pengaturan waktu, angka-angka yang dapat kita pilih. Untuk menitnya sampai ke menit 59. Kemudian nomor ID khusus bisa diisi juga. Di sini saya isi dengan kode 180. Setelah itu terdapat ringkasan kursus, bisa diisi. Ada berkas yang dapat diupload juga. Terdapat format khusus.
Baik, di sini saya akan membuat ringkasan kursusnya dan juga untuk filenya, cover dari kursus yang saya buat, saya masukkan foto dengan tema matematika tentunya. Kemudian di sini saya upload, simpan sebagai harus diisi agar berkas dapat diunggah. Kemudian pilih lisensinya, seluruh hak cipta dilindungi undang-undang. Dan di sini juga ada format khusus yang diterima untuk filenya. Jika tidak sesuai, maka gambar atau foto tidak bisa diupload. Di sini saya isi dengan simpan sebagai sampul atau cover. Kemudian unggah berkas. Oke, berkas sudah terunggah. Ini dia ringkasan kursus yang saya buat terkait kursus matematika kelas 7. Setelah itu terdapat format kursus yang dapat diatur sesuai dengan keinginan kita. Di sini untuk formatnya saya pilih bagian mingguan karena saya akan membuat kursus ini untuk setiap sesinya untuk 1 minggu. Terdapat bagian khusus. Kursus ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Kemudian setelah saya pilih, untuk jumlah bagiannya bisa disesuaikan. Di sini saya isi dengan 4 bagian. Terdapat pilihan tata letak kursus. Di sini saya pilih tampilkan 1 bagian per halaman. Bisa juga ditampilkan seluruh bagian dalam 1 halaman. Bahasa dapat disesuaikan. Di sini digunakan bahasa Indonesia. Kemudian ini jumlah pengumuman yang akan disampaikan atau ditampilkan. Bisa dibuat 3-5 efektif. Kemudian tunjukkan buku nilai kepada siswa, bisa dipilih ya atau tidak. Tampilkan laporan aktivitas, bisa disesuaikan, pilih ya atau tidak. Kemudian ada kelompok, bisa dibuat mode grup. Di sini saya tidak menggunakan. Jika semuanya sudah terisi, dapat kita pilih simpan dan tampilkan. Kemudian kita sudah masuk ke kursus yang sudah dibuat. Di sini terdapat 4 bagian sesuai tanggalnya, di mana 1 bagian itu dalam waktu 1 minggu. Matematika kelas 7. Di sini semuanya nanti bisa diedit. Untuk tanggalnya bisa diubah dengan sesi 1, sesi 2, sampai dengan sesi 4. Kemudian yang pertama saya akan melihat bagaimana peserta. Di sini
penggunaan bisa terdaftar atau peserta bisa terdaftar, ada grup, dapat disesuaikan. Kemudian ini menu bisa mencari daftar pesertanya atau siswanya sesuai dengan abjad atau nama depan, nama akhir. Kemudian ada bagian nilai untuk melihat bagaimana perkembangan atau nilai-nilai dari siswa nantinya. Kemudian terdapat aktivitas, bagian aktivitas siswa dalam mengikuti kelas online ini. Di sini pertama saya masuk lagi ke kursus, kemudian saya akan menambahkan beberapa bagian. Di sini baru terdapat pengumuman. Bagian umum dapat dirubah. Saya rubah menjadi bagian pendahuluan namanya. Dan di sini untuk menginput, setelah menuliskan harus diklik enter. Jika langsung selesai, maka tidak akan berubah. Oke, sudah berubah. Namanya menjadi pendahuluan. Kemudian saya lanjutkan lagi. Untuk menambahkan bagian bisa klik tanda plus, kemudian tambahkan aktivitas atau sumber. Di sini banyak rekomendasi, mulai dari area teks, berkas, forum, checklist, buku, halaman, kuis, penugasan, link, dan masih banyak lagi. Di sini disesuaikan dengan kebutuhan yang akan dibuat. Di sini saya pilih forum baru yang akan saya buat. Kemudian nama forumnya bisa diisi, disesuaikan. Di sini saya akan membuat forum perkenalan di bagian pendahuluan. Terdiri dari forum perkenalan, kemudian dapat diisi dengan deskripsi. Di sini jika ingin menyampaikan tata tertib atau bagaimana siswa harus menanggapi forum perkenalan ini dapat disampaikan di bagian deskripsi ini. Di sini saya tuliskan, silahkan siswa mengisi forum perkenalan ini. Kemudian di sini ada tampilkan deskripsi di halaman kursus. Jika kita pilih, kita centang, maka deskripsi akan muncul di halaman kursus. Setelah itu jenis forumnya forum standar.
Di sini banyak, ada ketersediaan, tanggal jatuh tempo, tanggal batas akhir kiriman dapat disesuaikan. Tanggal batas akhir kiriman. Jadi di luar batas tersebut siswa tidak dapat mengirim. Di sini saya atur untuk mengaktifkannya tanggal 17 sesuai dengan kursus awal. Kemudian di sini jamnya atau waktunya juga saya atur. Dapat diatur dan disesuaikan dengan keinginan. Untuk lampiran dan jumlah katanya 500 KB. Terdapat penguncian diskusi. Di sini saya pilih jangan kunci diskusi. Tapi agar siswa tertib, saya pilih 1 minggu. Maka diskusi akan terkunci. Kemudian ini bagian yang dapat diisi, pembatasan akses, kondisi penyelesaian, tag, kompetensi, dan banyak lagi. Jika cukup, maka pilih simpan dan tampilkan. Dan ini bentuk dari forum perkenalan yang sudah dibuat tadi. Jatuh tempo pada 17 November. Jika ingin sampai dengan 23 November, dapat kita rubah waktunya. Kemudian saya tambahkan lagi bagian pada kursus untuk membuat bagian pendahuluan. Matematika kelas 7. Judul dalam indeks kursus yang saya buat. Kemudian teksnya dapat diisi untuk bagian pendahuluan. Seperti sebelumnya dapat diatur dan disesuaikan. Jika sudah, di sini nomor ID saya isi dengan kode mata pelajaran. Jika sudah, pilih simpan dan kembali ke kursus. Di sini bagian pendahuluan sudah ada sedikit kata-kata yang saya masukkan, kemudian terdapat forum perkenalan. Baik, selanjutnya akan saya tambahkan aktivitas, yaitu untuk tata tertib. Di sini bisa memilih forum baru, kemudian nama forumnya yaitu tata tertib. Kemudian di sini bisa diisi deskripsi yang ingin disampaikan pada siswa untuk bagian tata tertib kelas online. Jika sudah, simpan dan tampilkan. Kemudian selanjutnya saya ingin merubah tanggal untuk 4 bagian sesi ini menjadi nama sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4. Atau dapat disesuaikan dengan nama sesuai keinginan. Di sini saya membuat nama sesi 1, sesi 2,
Untuk 1 Desember sesi 3, kemudian yang terakhir sesi 4 dalam satu sesi untuk waktu 1 minggu. Jika sudah, untuk yang sesi 1, sekarang masuk ke sesi 1, akan saya tambahkan beberapa aktivitas untuk siswa. Yang pertama, saya tambahkan area teks. Saya beri nama sesi 1, kemudian deskripsinya saya masukkan terkait kegiatan di sesi 1 yang akan mereka laksanakan. Kemudian terdapat pengaturan seperti sebelumnya yang dapat disesuaikan. Jika sudah, simpan dan tampilkan. Kemudian untuk menambah bagian lagi, klik tanda plus di bagian bawah. Sekarang saya menambahkan kehadiran. Namanya adalah saya rubah menjadi kehadiran sesi ke-1. Kemudian saya berikan deskripsi untuk kehadiran ini, di mana siswa diwajibkan untuk mengisi kehadiran. Kemudian ada bagian nilai. Di sini saya buat poin. Untuk siswa yang hadir akan mendapatkan poin 100 atau bisa disesuaikan, bisa dengan kata absen maupun present. Nilai kelulusannya 100. Jadi ketika siswa absen maka akan mendapatkan poin 100. Lalu simpan, jangan lupa disimpan dan ditampilkan. Ini adalah bagian kehadiran sesi 1. Kemudian selanjutnya saya menambahkan aktivitas lagi. Saya ingin menambahkan materi berupa PDF, PPT. Di sini saya menambahkan materi 1, judulnya. Kemudian saya berikan deskripsi terkait materi ini yang harus mereka pelajari tentang bangun ruang sisi datar. Kemudian saya sisipkan file. Saya menggunakan file PPT maupun PDF juga bisa. Di sini saya buat PDF. Unggah berkas. Jika sudah, atur pengaturan tampilannya. Jika sudah disimpan, maka bagian materi 1 sudah terupload. Kemudian saya tambahkan aktivitas lagi untuk menambahkan link video pembelajaran. Tapi sebelum itu saya mau masukkan checklist untuk absensi ke-1. Jadi setelah siswa sudah melakukan absen, mereka harus secara manual melakukan checklist. Banyak menu yang dapat kita tambahkan maupun bagian yang dapat ditambahkan. Setelah itu baru saya akan sisipkan link URL. Namanya saya berikan video pembelajaran. Kemudian saya masukkan link dari video pembelajaran yang sudah saya berikan dari YouTube. Kemudian untuk deskripsi bisa ditambahkan sesuai kebutuhan. Tampilannya bisa dibuat otomatis. Kondisi penyelesaiannya saya buat tambahkan lihat aktivitas. Jadi siswa harus melihat aktivitas ini, membuka link ini. Saya aktifkan mulai tanggal 17 November. Kemudian jika sudah, simpan dan tampilkan. Berikut sudah terdapat bagian video pembelajaran. Selanjutnya saya tambahkan aktivitas forum baru, yaitu untuk diskusi 1, sesi 1 nama forumnya. Kemudian deskripsi dari diskusinya, yaitu satu soal untuk para siswa berdiskusi.
Setelah dilampirkan, di sini terdapat berkas yang bisa siswa kirimkan maupun balasan berupa kata. Dapat juga berkas, kemudian penguncian diskusi hanya berlaku 1 minggu, setelah itu dikunci. Kemudian poinnya saya berikan nilai maksimum 100, metode penilaiannya bisa diatur, kategorinya, nilai kelulusannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan penilaian, setelan modul umum, banyak di sini. Kondisi penyelesaian juga dapat diatur. Di sini bisa siswa harus secara manual menandai aktivitas, bisa tambahkan persyaratan, bisa diatur tanggalnya di sini, disesuaikan dengan deadline yang diinginkan. Di sini deadline-nya adalah tanggal 23, pukul 23.59. Jika sudah, klik simpan dan tampilkan. Baik, ini adalah bagian diskusi sesi 1. Sudah berhasil dibuat dan ditambahkan. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam sesi 1. Di sini kita tambahkan bagian untuk penugasan rencananya. Jadi setelah siswa berdiskusi, ada tugas yang harus diselesaikan. Di sini saya masukkan forum penugasan. Terdapat kuis juga. Di sini saya pilih penugasan. Terdapat halaman, terdapat pelajaran. Baik, ini bagian penugasan baru. Nama penugasannya adalah tugas 1. Kemudian deskripsi, di mana siswa harus mengerjakan tugas ini tanpa kecurangan. Mungkin apapun yang ingin disampaikan, tulis di deskripsi. Kemudian siswa harus mengirimkan jawaban dalam bentuk PDF. Setelah itu kita isikan bagian tambahkan soal di instruksi aktivitas, atau juga dapat dilampirkan dokumennya berupa PDF, dokumen maupun PPT. Jika sudah, kita dapat mengatur ketersediaan tugasnya, izin pengajuan maupun tanggal batas akhir pengumpulan atau deadline-nya bisa diatur. Tipe pengajuannya saya buat batas maksimum berkas yang boleh diunggah. Saya buat 5, kemudian ukuran berkasnya 1 MB maksimal, dan PDF adalah berkas yang diminta. Jadi selain itu tidak dapat dikirimkan, bisa diatur. Notifikasi beritahu pemberi nilai, saya pilih ya, bisa dipilih ya atau tidak. Poin atau nilai yang saya berikan adalah maksimum 100. Kemudian kondisi penyelesaiannya saya buat pengajuan. Saya pilih buat pengajuan, dimana ketika siswa sudah mengajukan maka penugasan selesai. Dan ini bagian full dari sesi 1 yang sudah saya buat. Ini adalah hasil LMS yang sudah saya buat, kursus yang sudah saya buat. Terdapat bagian pendahuluan, forum perkenalan, tata tertib kelas online. Ada sesi 1, selamat jumpa, salam jumpa. Ada kehadiran sesi 1, absensi sesi 1, materi 1, video pembelajaran, diskusi, dan tugas. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti tutorial pembuatan LMS melalui Moodle Cloud. Banyak fitur-fitur di Moodle yang dapat dieksplorasi agar pembelajaran daring menjadi lebih interaktif dan efektif.
Semoga langkah-langkah yang telah saya jelaskan dapat membantu dalam membuat dan mengelola kelas online secara mandiri. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.